Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bersyukur kita pagi hari ini kembali boleh datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang kerinduan kita kepada Tuhan lebih dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu untuk menyembah, untuk berserah, sebab Engkaulah Tuhan yang bertata dalam hidup kami. Ku
bersyukur untuk hari ini kami boleh ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, berharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan sebab kasih-Mu Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kaulah Allah, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur Kau setia. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau sudah bukan, Kau beserta hidup kami Tuhan. Kau berikan ku kekuatan, Kau buktikan kasih-Mu. Satu-satunya pengharapan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur. Tak sekali kami pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kami bisa berdiri kasih Yesus Tuhan. Kesetiaan-Mu melebihi segala-galanya Tuhan. Kami percaya bahwa ada Allah yang besar bersama dengan kami. Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Mari bersama-sama panggil namanya. Katakan dengan segenap iman kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Immanuel atas setiap kehidupan kami. Sebab penyertaan Tuhan itu baik, penyertaan Tuhan itu benar, dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu, bahwa iman dan pengharapanmu, Dia Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab Dia Tuhan yang Immanuel atas setiap hidup kita. Sebelum kita akan berdoa membawa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap pelayan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas mereka, tutup kubis dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah untuk pagi hari ini. Terlebih Bapak yang membawa setiap jemaat Tuhan, diberkatilah kiranya Bapak Ibu Saudara dengan hati yang percaya bahwa Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita sekalian. Terima perjamuan kudus dengan hatimu, dan jadikan itu menjadi berkat yang terbaik sepanjang bulan Oktober yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir, dan seluruhnya kami membawa menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya. Kita akan terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersuka cita karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Ya sungguh ajaib, luar biasa kasih setianya. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi
mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi memuji Dia. Biar segala nafas, semua yang bernafas memuji Allah kita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan semesta alam. Katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Haleluya. Semua sujud menyembahlah kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, mari sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Semuanya memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari sama-sama katakan bagi Dia, haleluya, haleluya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Coba saja katakan haleluya, haleluya, amin, amin. Kau berkuasa Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan amin, haleluya. Oh, ditinggikan Tuhan, haleluya. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab hanya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami sebagai kurban yang harum di hadapan Tuhan. Dan terlebih kerinduan kami, kurban yang kami bawa, pujian kami, hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau lebih lagi Tuhan, kami hanya ingin Tuhan agar persembahan hidup kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian kami. Haleluya. Di atas mezbah-Mu ku bawa pujian.
pujianku sebagai persembahan yang harum bagimu. Di atas mezbahmu ku taruh hidupku, kudus dan berkenan bagi kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu. Korban yang terbaik, terindah bagimu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu, perkenanan-Mu yang ku rindu. Ya Yesus, kami persembahkan hidup kami taruh hidup kami sebagai korban yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu ku bawa pujianku sebagai persembahan yang harum bagimu. Di atas mezbah-Mu ku taruh hidupku, kudus dan berkenan bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari katakan, di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu ku bawa pujianku sebagai persembahan yang harum bagimu. Di atas mezbah-Mu ku taruh hidupku, kudus dan berkenan bagi kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu. Korban yang terbaik, terindah bagi-Mu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu, perkenanan-Mu yang ku rindu. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Segala puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu. Korban yang terbaik, terindah bagi-Mu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu, perkenanan-Mu yang ku rindu. Ini hidup kami Tuhan, ini pujian kami bawa di atas mezbah-Mu. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian kami, atas korban yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, sebab segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Segala puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu. Korban yang terbaik, terindah bagi-Mu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu, perkenanan-Mu yang ku rindu. Segala puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu yang terbaik. Korban yang terbaik, terindah bagi-Mu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu, perkenanan-Mu yang ku rindu. Sekali lagi katakan bersama Tuhan. Segala Puji, hormat dan syukur penuhi tahta-Mu. Korban yang terbaik, terindah bagi-Mu. Ku ingin seluruh hidupku menyenangkan-Mu,
yang ku rindu. Iya Bapa, perkenananmu yang ku rindu. Biarlah pujian ini yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Agar kami semakin sadar dan kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang peduli. Tuhan yang memperhitungkan setiap hati kami. Tuhan yang mau menuntut setiap pertanggungan jawab atas hidup kami. Bahkan Tuhan yang senantiasa untuk menghitung dan mencatat setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kami yang kami buat kepadamu. Biarlah pagi hari ini kami berdoa. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, dan kiranya itu boleh memperkenan hati Tuhan. Kami bawa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami siap mendengar. Dan berkata-kata lebih kami Roh Kudus sepenuhnya Engkau yang berotoritas. Mengendalikan dan membawa setiap hati kami. Untuk itu hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan pakai menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan-Mu. Terlebih hamba berdoa, jadikan tanah hati ini tanah yang baik. Supaya benih firman itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Membawa menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah. Dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sedang belajar untuk merenungkan satu tema yang penting, yang baik. Itu berkenaan dengan korban yang berkenan kepada Allah. Kita akan belajar melihat sebuah tema persembahan atau korban yang berkenan kepada Allah. Untuk itu mari kita akan melihat dasar firman Tuhan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4. Kita akan bersama untuk membacanya. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-4, pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nats ini luar biasa. Memberi jawaban yang pasti dan jelas. Memberi sebuah alasan yang menurut saya tepat dan benar. Apa yang menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam Kejadian pasal yang ke-4. Yang seringkali kita boleh membaca dan kita boleh untuk merenungkannya. Mengapa korban Habil lebih diperkenan Tuhan? Mengapa persembahan Habil itu lebih baik daripada apa yang dilakukan, dikerjakan, bahkan diberikan oleh Kain? Sehingga peristiwa Kejadian 4 itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat tragis hingga pada akhirnya seorang Kain hatinya menjadi panas hingga pada akhirnya Kain membunuh Habil. Dan itu menjadi sebuah cerita kisah
hal yang menarik yang kita bisa lihat dan sampai hari ini menjadi sebuah perenungan yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka di sini penulis Ibrani memberikan sebuah penjelasan dan penegasan dan bicara mengenai kehidupan Kain dan Habil. Apa yang mereka buat, apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka korbankan. Maka ada dua hal yang sangat kontras, yang berbeda. Yaitu apa yang dibuat oleh Kain dan apa yang dikerjakan oleh Habil. Persembahan dan korban Kain yang berbeda, yang tidak sama dengan Habil. Sehingga hari ini kita membahas sebuah tema korban yang berkenan kepada Allah. Hal yang penting, ada korban yang bisa memperkenan hati Tuhan. Tetapi juga ada korban yang tidak memperkenan hati Tuhan. Ada persembahan yang layak dan patut. Dan itu menjadi sesuatu kesukaan bagi Tuhan. Tetapi juga ada persembahan yang tidak mampu menembus hati Tuhan. Bahkan tidak membuat Tuhan itu senang. Dan dalam hal ini dikatakan tidak berkenan kepadanya. Untuk itu kita akan melihat beberapa hal penting berkaitan berkenaan dengan tema pada hari ini. Korban yang berkenan kepada Allah. Hal yang pertama saya akan bahas mengenai kegiatan yang patut. Bicara hal persembahan, hal kurban, itu merupakan sebuah tindakan. Itu merupakan sebuah perbuatan, itu merupakan sebuah kegiatan, itu merupakan sebuah hal yang kita lakukan. Bisa dikatakan aksi, bisa dikatakan sebuah hal yang kita lakukan sebagai aktivitas dalam hal ini. Sesuatu yang patut. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan dengan persembahan, dengan korban, itu adalah sesuatu yang Tuhan berkenan. Sesuatu yang Tuhan kehendaki, sesuatu yang Tuhan perintahkan, sesuatu yang Tuhan mau, sesuatu yang saudara dan saya harus lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka hal yang pertama saya ingin ingatkan bahwa bicara korban atau persembahan itu merupakan sebuah tindakan, sebuah kegiatan, sebuah hal yang kita lakukan dengan sebuah label patut atau layak. Maka pertanyaannya, mengapa kita harus memberikan korban? Mengapa kita harus membawa persembahan itu kepada Tuhan? Dalam Berit hari ini, hari Minggu, Bu Lena juga menulis bagaimana salah satunya. Kenapa kita harus memberikan korban dan mempersembahkan korban kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mempersembahkan hidupnya kepada kita. Totalitas Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya bicara mengenai berkat jasmani, berkat hal-hal berkenaan yang membawa kepada kehidupan, atau sebagaimana Taman Eden dan rencana Tuhan yang lain. Tapi lihatlah sepanjang kita mempelajari dalam Alkitab, bagaimana pengorbanan Tuhan, pengorbanan Allah telah mempersembahkan bahkan hidupnya sendiri, nyawanya sendiri, ditandai dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Dan itu yang dikerjakan di atas kayu salib untuk kita manusia yang berdosa. Pengorbanan yang tanpa batas, pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sungguh tidak ternilai dan tidak bisa diukur dengan apapun, dan itu yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Maka jika kita membawa korban dan mempersembahkan apa yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita,
sebagai tindakan yang patut dan layak. Sekalipun kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan jauh dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan buat jauh dengan apa yang kita coba untuk lakukan dalam hidup kita. Tetapi paling tidak, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan. Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang dilakukan oleh Habel sesuatu yang patut. Yang dilakukan oleh Habel sesuatu yang layak. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Kain? Sesuatu yang tidak layak. Coba kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Apa yang ditulis di dalam bagian nats firman Tuhan ini. Kejadian 4 ayat yang ketiga dan keempat. Saya ingin bacakan untuk saudara bersama. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, perhatikan, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, mari kita akan baca bersama. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Berbeda. Apa yang dilakukan oleh Kain dan apa yang dilakukan oleh Habil. Korban dan persembahan apa yang diberikan Habil kepada Tuhan berbeda dengan apa yang dilakukan Kain kepada Tuhan. Dari Kejadian 4 ayat 3 dan 4 ini kita bisa melihat Kain hanya memberikan sebagian dari hasil panennya, sebagian daripada miliknya. Tetapi Habil berbeda. Apa yang dia lakukan? Dia memberi yang sulung, memberi yang utama, memberi yang terbaik, memberi yang terbesar dari apa yang dia miliki. Itu kepada Tuhan. Maka pada poin ini kita bisa melihat bagaimana Habil dapat memberikan korbannya yang terbaik. Melakukannya yang terbaik, mengerjakannya yang terbaik daripada apa yang dilakukan oleh Kain. Di sisi lain, juga kita akan bisa melihat bahwa aspek dari kegiatan yang patut ini harus didasari dengan sesuatu yang benar. Mari kita akan bandingkan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Saya ingin bacakan nats firman Tuhan ini. Dua Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Demikian saya ingin bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena apa saudara? Paksaan. Baca bersama. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka ini hal yang juga harus kita sadari kalau kita tahu apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik? Kenapa kita harus melakukannya? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Dia telah melakukannya yang terbaik juga untuk hidup kita. Maka ada keikhlasan, ada ketulusan. Bahkan Alkitab berkata, ada hati yang sangat bersukacita. Kalau kita boleh bisa dapat membawa korban itu kepada Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada hal. Yang di sini kita harus sadar bahwa itu adalah merupakan hal yang terbaik
kita lakukan itu kepada Tuhan. Maka memberi itu merupakan kesukaan. Memberi itu merupakan sebuah hal sebagai keikhlasan dan ketulusan kita kepada Tuhan. Bahkan yang penting dalam hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Ini juga hal yang salah dengan Kain. Dia memberi persembahan, dia membawa korban, dia membawa apa yang dia lakukan. Namun dia tidak saja hanya melihat Tuhan, tetapi dia melihat Habil. Apa yang Habil bawa, apa yang Habil lakukan, apa yang Habil kerjakan. Padahal di sini jelas, bicara persembahan ada tindakan, sikap yang patut dan layak kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka jangan melihat apa yang kita bawa kepada ukuran manusia, kepada orang di sekeliling kita, atau bahkan kepada gereja, hamba Tuhan, saya memberi supaya urusannya dengan pendeta, dengan pengurus gereja, bahkan dengan jemaat yang lain, karena kita berpikir mungkin apa yang kita bawa lebih besar, apa yang kita bawa lebih baik, apa yang kita bawa itu lebih daripada yang lain. Maka persoalan ini yang sebenarnya menjadi masalah bagi Kain, tapi berbeda dengan Habil. Apa yang dilakukan? Itu urusanku dengan Tuhan. Itu adalah pekerjaanku yang aku buat untuk Tuhan. Masalahnya Tuhan berkenan atau tidak, itu yang terpenting. Persoalannya manusia mau berkenan atau tidak, itu tidak penting. Yang aku tahu, ini urusanku dengan Tuhan. Dan ini yang aku buat dengan Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali gagal untuk melakukan korban, memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak saja karena kita berpikir seperti Kain, namun kita salah di dalam kita membuat pertimbangan dan perhitungan. Bahkan perhitungan kepada manusia, pertimbangan kepada manusia itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Belajar hal yang pertama, persembahan korban ada kegiatan yang patut kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar melihat aspek yang penting yang kita bersama-sama untuk lakukan. Korban yang berkenan kepada Allah tidak saja didasari merupakan sebuah kesadaran kegiatan yang patut dan layak kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, mari kita akan baca bersama-sama. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 dan 10. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 dan 10. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Amsal 3, mulai ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air hasil anggurmu. Saudara, nats ini luar biasa. Saya berpikir ketika merenungkannya, dia berkata, muliakanlah aku Tuhan dengan harta, dengan persembahan sulung ataupun dengan apa yang milikmu. Lalu ayat ini koma, supaya kerajaan surga itu menjadi lebih kaya. Supaya aku Tuhan itu lebih dan menjadi bertambah hartanya. Supaya biar kekayaan rohani baik di bumi dan di surga milikku itu akan menjadi semakin bertambah. Ketika manusia, ketika umatku itu membawa persembahan. Tidak. Tetapi nats ini bicara hal yang jelas. Kita boleh memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan apapun yang kita miliki dan itu yang patut dan yang layak. Dengan keikhlasan, ketulusan dan sukacita. Maka dampak akibatnya dan Alkitab jelas berkata ayat yang ke-10. Maka dikatakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Jelas.
dampak akibat. Apa yang kita lakukan dengan korban dan persembahan, itu tidak menambah harta Tuhan, tidak menambah kekayaan Tuhan, tidak menambah aset daripada Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan dengan korban dan persembahan itu akan kembali kepada hidup saudara dan saya berkat pemeliharaannya. Dan Alkitab jelas dikatakan, lumbung-lumbung bahkan pemerahan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Bahkan dalam sisi yang lain, mari kita akan bandingkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian nats ini? Dua Korintus pasalnya yang ke-9. Dalam bagian nats ini saya ingin bacakan untuk saudara. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Mulai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya. Perhatikan. Tuhan yang menyediakan benih bagi apa? Penabur. Dan roti untuk dimakan. Tuhan yang sama juga yang akan menyediakan benih bagi siapa? Saudara dan saya. Dan apa? Melipat gandakannya. Dan apa? Menambahkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Saudara dan saya. Ini jauh lebih lengkap. Tuhan tidak saja mau berhutang bagi kita, tapi Tuhan itu akan menghutangi kita. Jelas sebabnya kita membawa korban, sebabnya kita membawa persembahan, akibatnya maka Tuhan memberkati jelas. Tetapi dalam bagian nats ini Paulus lebih rinci lagi. Jangankan soal berkat yang akan kita terima. Wong bicara mengenai benih taburan itu pun Tuhan yang menyediakan bagi kita. Berapa banyak kita sadar dan mengerti bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi benih yang ada di tangan kita, benih yang Tuhan percayakan pada kita, itu adalah milik Tuhan. Maka dalam bagian yang lain Paulus juga sangat menegaskan kalau kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini yang Tuhan sebenarnya ingin dalam hidup kita. Bukan persoalannya sepersepuluhan, bukan persoalannya persembahan syukur, bukan persoalannya korban-korban yang dibawa, yang dalam begitu banyak dalam perjanjian lama ataupun yang Yesus ajarkan. Tetapi nats ini lihat, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan apa? Tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Hidup kita seluruhnya, semuanya itu layak dan patut untuk kita persembahkan dan korbankan untuk Tuhan. Bukan hanya persoalan bicara mengenai duit atau uang. Maka dalam bagian kembali Paulus ini lengkap sekali. Benih saja aku yang berikan kepadamu. Kita ini hanya sebagai penabur. Kita sebagai orang yang dipakai, dipercaya, dan Tuhan mau untuk ingin kita buat. Kita hanya sebagai orang yang dipercaya. Sekali lagi, kita hanyalah sebagai orang yang Tuhan mau pakai. Tetapi sering kali kita berhitung dengan Tuhan. Ada banyak aspek yang kita boleh pikirkan. Di satu sisi mungkin sudah benar berkata Tuhan itu tidak butuh duit kita. Dengan persembahan kita, dengan korban kita, kerajaan surga tidak akan semakin diperkaya dan aset Tuhan tidak semakin bertambah.
itu benar. Tetapi di sisi lain sudah berpikir, jangan-jangan ketika aku membawa korban dan persembahan, pendetaku semakin kaya. Gereja ini semakin kaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kita membawa korban kita kepada Tuhan, membawa persembahan itu kepada Tuhan, maka persoalannya ada kepada Tuhan, diperkenan atau tidak. Maka saya pada satu titik poin, kalau seandainya mungkin pendeta saudara korupsi ataupun pendeta saudara itu hidup gak benar, jangan sudah urusan, itu urusannya Tuhan. Dan kalau perlu pendetanya dikutuk mati sekali mati, sudah selesai. Karena apa? Ketika saudara berhitung dan berpikir hal yang salah, itu akan merugikan kita sendiri. Akibatnya apa? Apa yang kita lakukan tidak menjadi maksimal, tidak yang terbaik. Karena kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Dan kita salah di dalam kita memperhitungkannya. Maka hari ini mungkin firman Tuhan cukup keras kepada kita. Tetapi ini kebenaran yang saya rindu untuk kita ingin miliki dalam hidup kita. Agar gereja Tuhan, umat Tuhan, diberkati Tuhan dalam hidupnya. Karena salah satu kunci bagaimana kita hidup layak dan patut berkenan atau tidak, salah satunya adalah bagaimana cara kita membawa korban dan persembahan kita kepada Tuhan. Maka ketika gereja memutuskan sudah tidak ada kantong kolektor yang diedarkan, ada kotak satu yang di depan. Maka sejak itu pun saya tidak akan pernah peduli berapapun isi kotak itu, berapapun yang ada di sana. Doa saya itu benih yang Tuhan taruh, yang dipercayakan untuk hidup kita. Saya tidak akan pernah menuntut gereja ini seperti gereja lain, jemaat yang lain, tidak. Tetapi saya mau apa yang Tuhan percayakan itu yang engkau lakukan dengan baik dan benar. Kita hanyalah penabur. Benih itu Tuhan sediakan. Berkat itu Tuhan sediakan. Semua itu Tuhan sudah yang mengaturnya. Persoalan sekarang ada pada kita. Dua hal kita belajar. Apakah kita sadar bahwa korban dan persembahan itu bicara mengenai kegiatan yang patut. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Jadi salah kalau sudah memberi persembahan supaya diberkati Tuhan. Supaya pendeta mendoakan dan memberkati, sudah tidak. Sekalipun saya sering lakukan bagaimana persembahan amplop persepuluhan. Itu selalu kita doakan, sebelum dihitung juga didoakan dengan satu doa. Ini benih yang benar, ini benih yang hidup. Tetapi ini sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Kembali kepada kita masing-masing. Sadar atau tidak, apakah apa yang menjadi persembahan kita dan korban kita itu mau berkenan kepada Tuhan. Tidak menjadi seperti apa yang terjadi pada Kain. Dan justru persembahan itu menjadi petaka. Persembahan itu menjadi kutuk, bahkan persembahan itu akhirnya menjadi bencana. Tapi sebaliknya apa yang terjadi pada Habil. Sampai hari ini Alkitab berkata, kebenaran itu masih bicara. Sekalipun Habil itu mati, tapi kesaksiannya dan hidupnya masih terus berbicara mengenai kebenaran bagaimana membawa korban, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta nilai. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi.
kami. Ya singgah saja menjaga pujian ini, jemaat boleh duduk diam dan boleh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi sesuatu yang baik, yang benar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta milikku, hargai Yesus Engkau kagumi, karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Hari ini kami boleh merenungkan sesuatu yang baik, bicara berkenaan dengan korban, persembahan. Kami sering kali salah di dalam kami berpikir dan bertindak. Hari ini kau ingatkan bahwa ada sesuatu korban yang berkenan, ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi juga ada banyak persembahan yang tidak diperkenan Tuhan. Tidak Tuhan layakkan. Belajar dari hidup Kain dan Habil, kami semakin mengerti mengapa persembahan Habil lebih diperkenan daripada Kain. Karena Habil memberi yang terbaik. Habil melakukannya kepada Tuhan, tidak peduli kepada manusia, tidak peduli kepada dunia dan lingkungannya. Ini urusan hidupnya dengan Tuhan, hatinya dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Kain, dia memberi hanya sebagian. Dia berpikir itu cukup untuk Tuhan. Itu berpikir Tuhan sudah kaya, Tuhan itu sudah cukup dengan semua yang ada. Tetapi yang terlebih lagi, Kain justru melihat Habil. Akibatnya justru hatinya menjadi panas. Akibatnya hidupnya tidak ada sukacita, dan lihat apa yang dibuat oleh Kain. Korban dan persembahan itu berakhir kepada sebuah dosa, kematian, bahkan hal yang sangat-sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pagi hari ini, firman Tuhan ini akan memberi kebenaran dalam hidup kita. Izinkan perjamuan kudus pagi ini membuka hatimu, mengubah hidupmu untuk berpikir yang benar. Tidak saja persembahan itu sesuatu yang patut, tapi percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi kita. Tapi Dia Allah sumber berkat itu akan memenuhi hutang kita. Jangankan hal berkat, akibat, tetapi hal yang lebih benih pun Tuhan sediakan. Roti pun Tuhan sediakan untuk kita.
Hari ini kita hidup itu karena Tuhan. Kita ada di tempat ini itu karena pekerjaannya. Kita hanyalah penabur orang yang dipakai, yang dipercaya. Saya berdoa melalui hidupmu akan lebih lagi dipercayakan hal yang besar benar dalam hidup kita. Untuk itu biarlah pagi ini Bapa, kami rindu melalui perjamuan Tuhan ini Kau genapkan apa menjadi berkat Tuhan datang dalam hidup kami. Jika ada dosa haya, ampuni kami. Bila Kau gantikan dengan perkara yang benar dan baik, sebagaimana Habil lakukan dan itu kami lakukan dalam hidup kami. Beri hati yang ikhlas, yang tulus, sukacita dan sukarela. Kami membawa korban-korban kami, persembahan-persembahan kami kepada. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati perjamuan Tuhan ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami semua yang menerima diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan coba duduk kembali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki dan ku. Silakan jemaat Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang rela. Kami setiap perjamuan kudus dan jadikan menjadi berkat untuk hidupmu sepanjang bulan ini. Di dalam anugerah Tuhan kasih kami untuk menyertai kita. Iya Bapa, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta terbesar, iya Bapa, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus aku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan buka hati kita. Kita akan sediakan apa yang menjadi bagian yang terbaik untuk kita boleh lakukan kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Saya berdoa, biar perjamuan ini akan mendatangkan berkat untuk hidup kita. Yang terbaik, yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan. Yang ada pergumulan diberikan iman dan pengharapan dan dikuatkan, diingatkan untuk melihat kebaikan Tuhan yang besar di dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita akan bersama untuk mendasarkan perjamuan kudus kita melalui nats yang kita terima dalam hostia atau roti yang ada di tangan kita. Mari kita akan baca bersama-sama, biarlah kebenaran ini akan menjadi dasar untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Mintalah jangan bagi orang yang membutuhkan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mari kita akan bersama berkata, amin. Biar kebenaran ini akan mendasari apa menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama. Mari sebelum kita akan makan roti dan anggur yang ada di tangan kita, adakah hatimu percaya
bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah bagi kita. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang hidup dan berkuasa, mendatangkan berkat, mujizat, kasih karunia, anugerah dalam hidup saudara. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Bahkan ketika kau makan dan minum, apakah kau percaya bahwa akan diberkati, bukan kutuk, bukan murka, bukan hukuman, tetapi berkat, dan berkat-berkat itu yang akan datang dalam hidupmu. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan, dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tetapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Jemaat, mari kita angkat cawan. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Sebelum kau minum, dengarlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum. Haleluya. Saudara, mari kita akan ucapkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Katakan dengan kami, haleluya. Tuhan baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji, memujikan besaran. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang penuh rahmat dan nikmat, Allah Adonai Elohim, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, tengadahkan kedua tangan. Diberkatilah hidupmu dengan tubuh yang sehat yang daripada Tuhan. Jiwa dan roh, semangat, bahkan hati yang cinta Tuhan. Diberikanlah kebahagiaan dalam rumah tanggamu, rezeki dalam pekerjaanmu, kesuksesan dalam studi bersama dengan keluarga, anak cucu, engkau akan berbahagia. Dilihat dan dialami dalam kehidupan kebaikan dan keuntungan, bukan kerugian. Hari ini aku berdoa, terima berkat yang terbesar yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang utama Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dipeliharakan sepanjang bulan Oktober ini dengan kasih Tuhan yang ditandai dengan makna tiang awan dan tiang api yang selalu menyertaimu. Sebab Dia Allah yang Immanuel dalam hidupmu. Aku berdoa hari ini, diberkatilah dengan segala yang terbaik.
pekerjaan Tuhan di tempat ini, gereja dan pelayanannya dengan segala kasih karunia. Kami membawa menyerahkan seluruh kehidupan kami dan berkat dan kehidupan melalui perjamuan kudus kami terima, kami berdoa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung berjalan pagi hari ini. Dan kita boleh diberkati Tuhan, sudah banyak kita boleh diberkati oleh Tuhan. Jadikan itu menjadi kebenaran yang akan menghidupi kita, Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang kita akan bersama lihat, simak dan perhatikan melalui bisnis kita pada hari ini. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah curahkan bagi kita semua melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Seluruh bapak-bapak diundang hadir dalam ibadah komisi pria yang akan diadakan pada Selasa 6 Oktober 2020 jam 7 malam di gereja. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukarta, pemimpin pujian Bapak Lukas, warta dan doa akan dilayani Bapak Suharyanto. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah PRT Yudea yang akan diadakan pada Kamis 8 Oktober 2020 jam 7 malam bertempat di gereja yang akan dilayani pengkhotbah Bapak Pendeta Sukata, pemimpin pujian Ibu Katri. Gembala Sidang, seluruh pengurus serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dalam situasi pandemi sekarang ini, mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang ada, seperti dengan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan rutin, serta menggunakan hand sanitizer. Sekian B-News minggu ini, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah informasi dan hal-hal pengumuman bisa kita perhatikan untuk kegiatan BPRT Yudea, Komisi Pria, bisa diperhatikan dukung dan kita akan bersama untuk ada di dalamnya. Terus hari Sabtu tanggal 10 Oktober kita akan ada pemberkatan peneguhan pernikahan untuk saudara kita Ades dan Anggun. Yang mengingat situasi dan kondisi yang saat ini masih dalam lingkup pandemi corona yang begitu luar biasa, bahwa di Perumda juga sekitarnya ada yang berdampak. Maka saya berharap bahwa kegiatan tetap berlangsung tetapi protokolnya tetap berjalan. Maka saya berharap untuk jemaat bisa mendukung dalam doa. Ya, tidak harus hadir untuk di tempat ini karena kita prioritaskan untuk keluarga, untuk segenap pelayan Tuhan yang melayani saja, biar tidak terlalu banyak yang bisa hadir karena tempat ini juga tidak akan muat dengan kondisi yang seperti ini. Dukungan doa dan perhatian Bapak Ibu Saudara itu yang diperlukan. Saya percaya bahwa kedua mempelai, calon mempelai dan keluarga juga sedang bergumul untuk hal ini. Maka saya gereja akan memberi solusi ini. Jadi penting
Silakan Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa, tidak harus hadir dalam gereja untuk acara ini karena situasinya, kondisinya yang terbatas dan tidak memungkinkan. Itu saja mungkin pemberitahuan saya kaitan dengan acara ibadah pemberkatan atau peneguhan nikah dari Saudara Ades dan Anggun. Untuk yang berulang tahun pada bulan Oktober, saya undang bisa bangkit berdiri. Kang saya sebagai gembala sidang, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Doa kami kiranya bertambahnya usia, Tuhan menambahkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Bisa bangkit berdiri yang ulang tahun ada? Usi Tarno, ada lagi? Ya, kita akan berdoa untuk saudara kita. Hari ini kami bersama berbahagia bersama dengan Ibu Sri Tarno yang usia Tuhan tambahkan 1 tahun. Dialah iman, pengharapan, kasih, bahkan hidup yang semakin lekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi bagian hidup sebagai seorang ibu, bagi anak-anak, istri, bagi suami, Tuhan memberkati. Diberkati hidupmu dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Bersama anak-anakmu engkau akan melihat menjadi teladan contoh, bahkan kehidupan. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak hadir, juga pagi ini Tuhan memberkati mereka di tempat dimanapun mereka berada. Seperti Tuhan memberkati Bu Sri Tarno untuk pagi hari ini. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung. Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk ibadah jam 8, jam 11 di Harjosari dan jam 5 sore. Kami juga berdoa untuk sakramen baptisan yang kami kerjakan, kami lakukan untuk diterima oleh saudara kami Misael dan juga Yuni. Tuhan memberkati untuk sakramen ini sebagai tanda bahwa hidup mereka ada hidup mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Dan itu menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Berkati untuk pelaksanaan sakramen ini dengan segala hikmat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas bahkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita. Pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar singer saja menyanyi pujian ini. Mari jemaat bersama-sama dengan senang hati kita akan katakan, seperti burung merpati damai surga shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Ya, berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun menyertai hidupmu dan setiap langkahmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan baik, Tuhan hidup, kasih setianya selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.